Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala alihi wahbihi wa mawalah. Apa kabar semua saudaraku? Semoga semua dalam keadaan bersyukur. Apabila kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat dan juga selalu memberikan kebahagiaan. Semoga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat, berikan salam pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang diberi syafaat. Tidak sedikit orang mengaku muslim sebatas tampilan, atau karena dilahirkan dari orang tua yang muslim, atau karena mengikuti lingkungannya yang mayoritas muslim. Tidak cukup seseorang mengaku sebagai muslim, ia harus memahami arti pengakuannya sebagai muslim. Ada hal yang harus ada pada diri seseorang agar menjadi seorang muslim yang sejati. Bukan pengakuan tanpa bukti, dan agar pengakuannya sebagai muslim itu pengakuan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Patiakan dalam bukunya Komitmen Muslim Sejati menjelaskan agar pengakuan seseorang sebagai muslim itu benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada hal yang harus dilakukan sebagai konsekuensi atas pengakuannya sebagai muslim. Pertama, mengislamkan akidah. Pengakuan sebagai muslim yang harus dilakukan adalah mengislamkan akidah, yaitu akidah yang benar, salimul aqidah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengimani apa yang diimani oleh kaum muslimin. Pertama, salafus soleh dan para imam yang telah diakui kebaikan, kesolehan, ketakwaan, dan pemahaman yang lurus tentang Islam. Kedua, mengislamkan ibadah. Ibadah merupakan puncak ketundukan dan kesadaran mengenai keagungan Allah. Ibadah sebagai penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta dan berpengaruh dalam interaksi antar sesama makhluk, sehingga dalam diri seseorang akan terinternalisasi adanya hablum minallah dan hablum minan nas. Yang ketiga, saudaraku, mengislamkan akhlak. Tujuan utama dalam Islam adalah agar kaum muslimin memiliki akhlak yang mulia. Agar dapat mengislamkan akhlak, konsekuensinya harus menghiasi diri dengan sikap wara', hati-hati terhadap syubhat, menahan pandangan, menjaga lidah, malu, pemaaf dan sabar, jujur, rendah hati, menjauhi prasangka, menjauhi ghibah, menjauhi atau mencari celaan orang lain, dermawan dan pemurah, dan menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, saudaraku, mengislamkan keluarga dan rumah tangga. Tidak cukup menjadi muslim seorang diri. Karenanya, seorang muslim yang sejati hendaknya dapat mengajak berdakwah dan berjuang agar masyarakat yang ada berada di sekitarnya juga menjadi
masyarakat muslim yang sejati. Dan masyarakat terdekat itu adalah keluarga kita, saudaraku. Yang kelima, mengendalikan hawa nafsu. Pergulatan melawan nafsu akan terus terjadi selama menjalani kehidupan. Sebagai seorang muslim, hendaknya selalu berjuang untuk mengalahkan nafsu. Karena itu, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotori dirinya. Ada 3 tipe orang dalam melawan nafsu, yaitu tipe orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu, yang selalu kalah melawan nafsu, dan yang kadang menang dan kadang kalah dalam melawan nafsu. Nah, termasuk tipe yang manakah kita, saudaraku? 10 pintu masuk yang dijadikan setan sebagai sarana melalaikan manusia agar selalu kalah melawan nafsu, yaitu ambisi dan buruk sangka, kecintaan kepada hidup dan panjang angan-angan, keinginan untuk santai dan bersenang-senang, bangga diri, sikap meremehkan dan kurang menghargai orang lain, dengki, ria, dan keinginan dipuji, kikir, sombong, dan tamak. Namun, ada 10 sarana menutup pintu masuk setan, yaitu sikap percaya dan menerima, rasa takut terhadap datangnya kematian yang tiba-tiba, menyadari akan hilangnya nikmat dan keburukan hisab, mengingat karunia dan takut akan akibat yang menimpa, mengenali hak dan kehormatan orang lain, sikap menerima dan rela pemberian dari Allah kepada makhluknya, keikhlasan, sadar akan sirnanya semua yang ada di tangan makhluk dan kekalnya pahala di sisi Allah, rendah hati, percaya dengan apa yang ada di sisinya, dan juhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Yang keenam, saudaraku, yakin masa depan adalah milik Islam. Keberadaan Islam sebagai agama yang berasal dari Allah menjadikannya lebih layak dan dapat mengatur kehidupan, mengendalikan dan memimpin umat manusia. Kepercayaan kepada Islam harus mencapai tingkat keyakinan bahwa masa depan adalah benar-benar milik Islam. Faktor yang mendorong keyakinan masa depan milik Islam antara lain Rabbaniyah Manhaj Islam, Universitas Manhaj Islam, elastisitas Manhaj Islam, kelengkapan Manhaj Islam, dan keterbatasan sistem wa'diyah. Jika seseorang dapat melakukan hal di atas tersebut, maka akan dapat menjadikan hidupnya hanya untuk Islam, sebagaimana ikrar yang selalu diucapkan berulang-ulang. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162. Semoga Allah membimbing kita semua kaum muslimin agar menjadi seorang muslim yang sejati, sesuai dengan materi hari ini tentang komitmen diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.